Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak sekalian. Kita akan membahas pada bab kali ini yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kita mengetahui bagaimana proses terjadinya dari mulai sel, organ-organ reproduksi pada manusia, baik itu pria dan wanita, terjadinya fertilisasi, sehingga pada pasca terjadinya setelah fertilisasi dan sampai pasca kelahiran, serta yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi. Nah, adik-adik sekalian, pada bab 2 ini, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan, kita akan membahas sama bahwa makhluk hidup itu dibagi jadi 3, ada manusia, ada hewan, dan tumbuhan. Ya, perhatikan. Selanjutnya ini adalah peta konsep yang akan kita bahas pada bab 2 ini, sistem reproduksi pada makhluk hidup, ya, terdiri dari 2, ada reproduksi vegetatif, ya, atau aseksual, dan reproduksi vegetatif atau seksual. Pada vegetatif juga pada tumbuhan dan hewan meliputi tumbuhan ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, tunas adventif, stolon, spora. Ya, sedangkan pada hewan terdiri atas fragmentasi, tunas, dan parthenogenesis. Ya. Sedangkan reproduksi pada generatif atau seksual terdiri baik itu tumbuhan ataupun hewan, tumbuhan dengan cara penyerbukan dan fertilisasi, sedangkan hewan dengan cara fertilisasi internal serta fertilisasi eksternal. Baik, kita akan masuk pembahasan pertama, yaitu apa itu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adik-adikku sekalian, setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Ya, sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksi makhluk hidup itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita akan bahas pada sistem reproduksi untuk tumbuhan terlebih dahulu. Nah, ini adalah sistem reproduksi pada tumbuhan. Ada 2, ya. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, dan tumbuhan melakukan reproduksi secara generatif atau seksual, atau keduanya. Nah, baik, kita akan bahas apa itu reproduksi vegetatif. Ya, reproduksi vegetatif ini adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan atau betina. Ya, jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif yaitu cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel betina, yaitu sel kelamin betina. Nah, kita akan membahas ke vegetatif terlebih dahulu, ya. Adik-adik sekalian, reproduksi vegetatif pada tumbuhan ini tadi contoh-contohnya sudah disampaikan, ya. Pertama, rizoma. Apa itu rizoma? Yaitu jenis tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah, ya. Contoh-contohnya adalah jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Sedangkan umbi lapis adalah jenis umbi-umbian yang memiliki berlapis-lapis. Contohnya seperti bawang merah, bawang putih, bakung, dan lain sejenisnya. Umbi batang adalah jenis umbi, ya, yang tumbuh di bawah permukaan tanah, batangnya itu. Contohnya kentang dan umbi jalkat. Selanjutnya ada umbi akar. Nah, umbi akar ini adalah akar yang menjadi akar yang membentuk makanan gitu, ya, seperti singkong, bengkuang, dan dahlia. Nah, ada juga tunas, jenis vegetatif ini anak-anak sekalian perhatikan, yaitu pisang, ya. Dari tunas akan menghasilkan tumbuhan jenis pisang dan tebu. Selain itu ada tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek, cemara, sukun, dan semek. Ada stolon. Apa itu stolon? Stolon itu tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah arbe, strawberry, ya. Ada pegangan dan rumput teki. Yang terakhir adalah pembentukan spora. Pembentukan spora ini berjenisnya adalah lumut dan jenis paku. Ya, itu adalah reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, contoh-contoh tumbuhan yang tadi disampaikan,
bahwa yang pertama, gambar pertama rizoma, yaitu contohnya jahe. Ya, pada jenis jahe ini masuk ke rizoma. Tadi rizoma itu adalah tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Ya, ini ya, akarnya, ya, ini adalah rizomanya, menghasilkan jadi bahan makanan. Ya, ini. Yang kedua, gambar kedua adalah umbi lapis. Contohnya adalah bawang seperti ini. Ya, tunas menghasilkan siung baru. Ya, seperti ini. Ya, daun menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas. Yang ketiga, gambar ketiga adalah umbi batang pada kentang. Ya, ini adalah tunas. Ya, tunas sampingnya dari akar-akarnya membentuk ini ada batang, yaitu menghasilkan bahan makanan. Yang gambar keempat ada tunas adventif pada cocor bebek. Yang kelima ini adalah stolon. Ya, stolon tadi sampaikan apa? Stolon itu adalah tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Yang terakhir adalah spora atau jenis rumput. Ya, baik. Selanjutnya adalah ini reproduksi generatif. Ya, kalau generatif adalah berarti perkembangbiakan secara seksual pada tumbuhan berbiji. Nah, seperti kita ketahui, sering kita menemukan cara pembelajaran mengetahui reproduksi generatif atau seksual. Atau bahasa kita bunga sepatu ya sering kita jumpai berwarna-warni ya, ada warna merah, warna kuning ya. Nah ini reproduksi generatif ini atau seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau bahasa latinnya adalah Angiospermae atau bunga sepatu. Sedang tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga adalah sebagai alat reproduksi generatifnya. Di dalam bunga ini ada bagian-bagian tertentu ya untuk proses terjadinya generatif atau seksual. Alat kelamin jantannya terdiri atas sejumlah benang sari. Ya, benang sarinya bisa dilihat di sini, benang sarinya paling atas ya. Nah, di benang sari terdiri ada kepala sarinya, ada tanggal sarinya ini. Terus alat kelamin betinnya apa? Putik. Nah, ini putik paling tengah. Kepala putiknya ya tersusun atas bakal buah atau ovarium. Ini bakal buahnya di ovarium. Kalau di manusia mah ovarium itu ada ovumnya atau sel telurnya. Proses terjadi fertilisasinya dengan nanti spermatogenesis itu ya, yang nempel langsung di bawah di tuba Fallopi yang nempel di uterus. Nah, kalau ini adalah terjadi seksualnya hanya di sekitar sini. Nah, ini alat kelaminnya. Ada putiknya, tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkal putik atau disebut dengan stulus, dan kepala putik atau stigma. Nah, ini. Selanjutnya adalah, nanti saya lihat, pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Ya. Di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora atau diploid, ya, mikrodiploid, maaf. Nah, selanjutnya sel induk mikrospora ini membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Ya, ini adalah proses terbentuknya sel kelamin jantan dan betina ya pada tumbuhan tersebut. Baik, adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini kalian bisa memahami pembelajaran perkembangbiakan pada tumbuhan ya yang kita bahas pada tumbuhan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Mudah-mudahan kalian selalu bisa menyimak dengan baik. Salam sehat dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi dan kita selalu belajar dalam daring ini atau bisa memanfaatkan media pembelajarannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.